Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang asam lemak tidak jenuh tunggal yakni omega 9 dan asam lemak tidak jenuh jamak yakni omega 3 dan omega 6. Namun terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa-apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, kelompok kami akan membahas yakni pengertian atau definisi dari asam lemak tidak jenuh tunggal dan asam lemak tidak jenuh jamak. Yang kedua, bagaimana aktivitas asam lemak tidak jenuh tunggal atau omega 9 dan asam lemak tidak jenuh jamak yakni omega 3 dan omega 6. Yang ketiga, apa sumber pangan dari asam lemak tidak jenuh tunggal yang mengandung omega 9 dan asam lemak tidak jenuh jamak yang mengandung omega 3 dan omega 6. Dan yang terakhir, apa saja fungsi dari asam lemak tidak jenuh tunggal dan asam lemak tidak jenuh jamak. Nah, jangan kemana-mana ya, saksikan pembahasan kami. Yang pertama yaitu pengertian lemak. Lemak merupakan salah satu komponen dalam makanan yang memiliki fungsi utama bagi kehidupan manusia, terutama bagi tubuh kita. Lemak memiliki fungsi antara lain sebagai sumber energi, sebagai bagian dari membran sel, indikator aktivitas biologis antar sel, isolator dalam menjaga keseimbangan tubuh, dan pelindung organ-organ serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Penambahan lemak dalam makanan memberikan efek rasa lezat dan tekstur makanan bisa menjadi lebih lembut dan lebih gurih. Di dalam tubuh, lemak dapat menghasilkan energi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, yakni sebanyak 9 kalori per gram dari lemak yang dikonsumsi. Lemak memiliki sisi positif, tetapi di sisi lain lemak juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, konsumsi lemak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Baik, yang pertama yaitu pengertian lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh jamak. Asam lemak tak jenuh tunggal merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Asam lemak ini tergolong dalam asam lemak rantai panjang, yang kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Salah satu jenis MUFA adalah omega 9. Memiliki sifat lebih stabil dan lebih baik perannya dibandingkan FUFA. Asam lemak tak jenuh jamak, FUFA dapat menurunkan kolesterol LDL tetapi dapat menurunkan HDL. Sebaiknya MUFA dapat menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL. Baik, selanjutnya asam lemak tak jenuh jamak. Asam lemak tak jenuh jamak adalah asam lemak yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap, bersifat cair pada suhu kamar bahkan tetap cair pada suhu dingin, karena titik lelehnya lebih rendah dibandingkan dengan MUFA atau SVA. Asam lemak ini banyak ditemukan pada minyak ikan dan nabati seperti safflower, jagung, dan biji matahari. Sumber alami PUFA yang penting bagi kesehatan adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contoh PUFA adalah asam linoleat atau omega 6 dan omega 3 tergolong dalam asam lemak rantai panjang yang banyak ditemukan pada minyak nabati atau sayur dan minyak ikan. Selanjutnya untuk aktivitas biologis. Asam lemak tak jenuh jamak. Aktivitas asam lemak omega 3 dan omega 6 saling berinteraksi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara asam lemak omega 3 dan omega 6 sangat penting dalam menjaga kesehatan. Asam lemak omega 3 merupakan anti peradangan, sedangkan kelebihan asam lemak omega 6 akan menyebabkan terjadinya peradangan. Secara umum, kebutuhan asam lemak omega 6 bagi orang dewasa sehat adalah 1-3 gram per hari. Jika jumlah itu tidak terpenuhi, maka berpotensi terjadi gangguan metabolisme tubuh dan berbagai akibatnya. Selanjutnya, asam lemak tak jenuh tunggal. Untuk aktivitas biologisnya, asam lemak tak jenuh tunggal mulai menarik perhatian sewaktu melihat kenyataan bahwa kejadian penyakit jantung di daerah Mediterranean cukup rendah. Hal ini diduga karena banyaknya konsumsi MUFA yang banyak terdapat dalam minyak zaitun. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nureski Amalia. Sumber pangan yang pertama yaitu lemak tidak jenuh jamak atau omega 3. Dapat kita jumpai di beberapa makanan seperti ikan salmon, buah alpukat, ikan teri, ikan sarden, udang, tiram, dalam beberapa produk kacang-kacangan, produk susu dan telur, sayuran hijau, dan beberapa minyak seperti minyak zaitun, minyak canola, dan minyak kedelai. Untuk sumber pangan lemak tidak jenuh jamak atau omega 6 dapat kita jumpai di beberapa makanan seperti kacang kenari, minyak safflower, tahu, biji rangi, biji bunga matahari, selai kacang, minyak alpukat, telur dan almond, kacang mede, dan keripik jagung. Adapun sumber pangan lemak tidak jenuh tunggal atau omega 9 dapat kita jumpai di beberapa hewan seperti ikan raja salmon, salmon merah, dan beberapa ikan lainnya. Penting juga kita untuk mengingat bahwa semua ikan adalah sumber omega
secara keseluruhan. Untuk buah, sayur, dan minyak dapat kita jumpai di kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, minyak canola, dan minyak wijen. Yang terakhir adalah fungsi bagi kesehatan. Nah, baik teman-teman, materi yang terakhir adalah fungsi dari omega 3, omega 6, dan omega 9 bagi kesehatan. Secara umum, semua makanan memiliki fungsi tersendiri untuk tubuh kita. Apabila makanan tersebut dikonsumsi sesuai dengan takarannya. Dan apabila kita mengkonsumsi dalam jumlah berlebih, maka bisa membahayakan kesehatan diri kita sendiri. Manfaat omega 3. Secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA lebih efektif untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga asam oleat lebih populer dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan menjadi populer. Salah satu pangan yang mengandung omega 3 yakni pada buah alpukat. Alpukat dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol. Pada suatu penelitian pada tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa kadar kolesterol sebelum diberikan jus alpukat didapatkan sebesar 249,2 mg per desiliter dan setelah diberikan jus alpukat sebesar 190,9 mg per desiliter. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan pemberian jus alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol pada penderita hiperkolesteremia di wilayah kerja Puskesmas Bangkinang Kota dengan p-value sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua yaitu manfaat omega 6. Omega 6 bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi belut. Pada suatu penelitian pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa kandungan asam lemak jenuh pada belut yakni sebesar 40,44%, sedangkan kandungan asam lemak tak jenuh adalah 59,56% yang terdiri dari asam lemak tak jenuh tunggal MUFA sebesar 16,3% dan asam lemak tak jenuh jamak atau FUFA sebesar 43,27%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen terbesar pada minyak ikan belut adalah asam lemak tak jenuh dengan persentase FUFA yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kandungan asam lemak omega 6 pada minyak ikan belut lebih tinggi. Belut merupakan biota perairan yang diduga memiliki kandungan asam lemak dan kolesterol yang lebih tinggi yang terkandung di dalamnya. Pada suatu penelitian pada tahun 2020, kadar albumin penderita TB paru sebelum dan sesudah diberikan abon belut mengalami peningkatan, di mana kategori kadar albumin yang tergolong normal sebelum diberikan abon belut berjumlah 11 orang atau 50% dan sesudah diberikan abon belut meningkat menjadi 12 orang atau 54,5%. Rata-rata kadar albumin penderita sebelum diberikan abon belut adalah 3,68 gram per desiliter dan setelah diberikan abon belut, kadar albumin meningkat menjadi 3,73 gram per desiliter. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada efek pemberian intervensi abon belut terhadap penderita TB paru. Yang terakhir yaitu omega 9. Lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Omega 9 dapat ditemukan pada minyak zaitun. Minyak zaitun tidak hanya dapat digunakan sebagai obat pada organ dalam saja, namun pada bagian luar pun bisa. Pada penelitian Mulyani pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh pemberian omeilen minyak zaitun terhadap skala pruritus pada pasien yang mengalami hemodialisis. Minyak zaitun dapat mengurangi atau dapat mengisi ruang keratin kulit sehingga melembabkan, mencegah kulit dari rasa gatal dan mengobati luka dan infeksi. Manfaat minyak buah zaitun telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 35, yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu
pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Dalam tafsir Al-Qutubi menjelaskan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, pohon zaitun mengandung berbagai manfaat. Minyaknya dapat digunakan sebagai bahan bakar lampu dan juga untuk lauk dan lulur. Tiada satu bagian dalam pohon ini yang tidak berguna, bahkan abunya bisa dimanfaatkan untuk mencuci sutra. Kemudian dalam Quran Surah An-Nahl ayat 11, Allah berfirman, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman-tanaman yang buahnya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Allah menumbuhkan tanaman-tanaman itu dengan menggunakan air hujan. Dari zaitun, kita bisa memperoleh minyak. Dan minyak itu dapat dipergunakan untuk tubuh kita sebagai obat. Dan kurma dan anggur serta buah-buahan Allah turunkan sebagai makanan yang bergizi bagi kaum yang beriman. Baik, hanya itu yang bisa